everyone, bersama saya Ola. Dalam video ini, saya akan mereview film yang berjudul Sexy Killers, yang dimana dalam review film ini menjelaskan dalam sudut pandang teori Marxisme. Nah, pertama, saya akan mengulas sedikit alur cerita filmnya. Film ini menceritakan suatu produk yang digunakan masyarakat, yaitu listrik, di mana distribusinya ditangani oleh badan usaha milik negara. Di dalam film ini menceritakan sumber tenaga untuk pembangkit listrik yang berasal dari batu bara. Diselingi juga dengan cerita tentang dampak lingkungan sosial baik dari sisi penambangan, transportasi, hingga pembangkit tenaga listrik itu sendiri tak luput dari ulasan film ini. Film tersebut juga memberikan gambaran singkat terhadap kepemilikan tambang, transportasi, dan pembangkitnya ada yang dimiliki oleh petinggi negara bahkan keluarganya sekalipun. Dari pandangan film ini, mengarahkan kita untuk membangun opini di mana listrik yang digunakan oleh masyarakat memiliki alur proses yang merugikan masyarakat dan memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi yang tidak baik. Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dan pemerintah saling bekerja sama serta saling menguntungkan dengan mengabaikan dampak terhadap masyarakat, baik dari sisi ekonomi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan. Bahkan terkesan pemerintah secara semena-mena dan arogan demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, langsung saja, film ini mengusung opini Marxisme. Jika dilihat, film ini seolah pemerintah mengusung kapitalisme, di mana film ini menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletari. Hal tersebut merupakan pandangan kaum Marxisme. Apa sih pandangan kaum Marxisme itu dan bagaimana kaitannya dengan film ini? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, ada realitas dan fakta bukanlah suatu keadaan tertentu, melainkan sebuah proses yang terus berlangsung. Dari film ini, jelas bahwa fakta bukanlah hal penting, namun mekanisme yang mengorbankan masyarakat kecil adalah hal utama yang terus dilakukan oleh kaum kapitalis. Yang kedua, karena realitas merupakan suatu proses yang terus berlangsung, kunci untuk memahami realitas adalah memahami hakikat perubahan. Film ini menggambarkan perubahan yang drastis akibat kaum kapitalis. Ketiga, perubahan tidak bersifat acak, melainkan mengikuti suatu hukum yang dapat ditemukan. Film ini menunjukkan bagaimana kaum kapitalis melakukan perubahan berdasarkan aturan dan dukungan pemerintah. Yang keempat, hukum perubahan itu adalah dialektika, yakni pola gerakan triadik yang terus berulang antara tesis, antitesis, dan sintesis. Film ini menggambarkan bagaimana peran pemerintah mendukung kapitalis merupakan sebuah kebiasaan, yaitu pola yang tetap dan terus berulang antara pengusaha, pemerintah, dan kapital. Kelima, yang membuat hukum ini terus bekerja adalah alienasi yang menjamin bahwa urutan keadaan itu pada akhirnya akan dibawa menuju sebuah akhir akibat kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya. Film ini menunjukkan bagaimana kepentingan pemerintah dan pengusaha merupakan satu kesatuan yang sebenarnya saling bertentangan namun saling mendukung. Yang keenam, proses itu berjalan di luar kendali manusia, bergerak karena hukum-hukum internalnya sendiri, sementara manusia hanya terbawa arus bersama dengannya. Film ini menunjukkan bahwa semua hal yang terjadi karena suatu mekanisme kepentingan sementara dampaknya kepada masyarakat kecil. Dan yang ketujuh, proses itu akan terus berlangsung sampai tercapai suatu situasi di mana semua kontradiksi internal sudah terselesaikan. Film ini menunjukkan bagaimana kepentingan tersebut berlangsung terus hingga berakhirnya kepentingan. Lanjut ke bagian analisa film ini. Yang pertama, film terlalu didramatisir untuk membangun opini. Hal ini jelas terlihat bagaimana lubang bekas tambang menelan korban jiwa yang sebagian anak-anak dengan cara menggunakan bahasa, salah satunya adalah, "Tapi tak semua anak di Kalimantan beruntung bisa bermain layang-layang. Sebagian di antaranya mati muda akibat tenggelam di bekas galian tambang batu bara." Dan masih banyak lagi bahasa yang jelas membangun opini yang salah dan didramatisir. Pemerintah memiliki aturan penambangan yang cukup komprehensif dan sebagian besar memiliki kesamaan aturan di seluruh dunia. Selain hal tersebut, lubang-lubang tambang yang banyak bukan dari perusahaan penambangan yang memiliki izin resmi, karena sudah memiliki aturan dan sanksi yang jelas dari pemerintah.
Kebanyakan dibuat oleh penambang liar yang didukung serta dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, terlihat jelas bahwa perulangan tentang kepemilikan tambang hanya ditujukan dan dipertegas ke arah perusahaan yang dimiliki oleh petinggi negara. Padahal, perusahaan yang berasal dari para pengusaha lokal lebih banyak dan lebih tidak mengikuti aturan pemerintah. Yang ketiga, film ini hanya mengangkat satu sisi kepentingan saja, bahkan mengabaikan seolah-olah listrik yang dihasilkan oleh pembangkitnya tidak terlalu penting ketimbang petani seperti petani garam dan nelayan. Banyak manfaat yang dihasilkan dan dampak ekonomi daerah yang tercipta akibat berdirinya suatu pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, film terlalu berat sebelah terhadap keunggulan dan daya saing suatu usaha. Karena pada kenyataannya, sebahagian besar daerah yang memiliki kandungan batu bara merupakan lahan yang tidak subur dan merupakan lahan gambut, bahkan tidak memiliki nilai ekonomis untuk usaha lain sebelum batu bara diangkut. Begitu juga dalam hal lahan untuk pembangkit tenaga listrik. Sebelum adanya pembangkit tenaga listrik, di daerah tersebut tidak memiliki nilai ekonomi lebih selain hasil usaha yang dihasilkan individu, bahkan sebagian dimonopoli oleh pengusaha lokal dan memperkerjakan masyarakat sekitar dengan upah yang sangat minim. Yang kelima, ada pun beberapa fakta yang dikaburkan dalam film ini. 1. Penambangan resmi oleh perusahaan besar memberikan dampak ekonomi terhadap daerah dan masyarakat jauh lebih baik ketimbang usaha individu yang sebelumnya, karena menciptakan banyak lapangan kerja dan usaha baru yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti usaha rumah makan, catering, penginapan, toko, dan banyak usaha lainnya. 2. Transportasi yang berlabuh memberikan dampak yang cukup besar di mana usaha-usaha baru kreatif masyarakat dapat timbul karenanya seperti air bersih, buah-buahan, ikan, bahan makanan, dan masih banyak lainnya. 3. Pembangkit tenaga listrik bahkan memberikan suatu peluang dan dampak yang sangat besar dan luas terhadap ekonomi di daerah tersebut. Semua hal ini telah dikaburkan oleh film Sexy Killers demi membangun opini terhadap pemerintah dan para pengusaha. Itulah tadi alur cerita dari film Sexy Killers yang mengusung pandangan Marxisme.